kabar teman-teman Tanam Duit semua? Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Juni jam 16.30. Saya berharap teman-teman semua sudah menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Nah, apa yang akan kita bahas? Seminggu yang lalu, Dow Jones sempat turun cukup signifikan ya di hari Jumat, 2% lebih kalau saya nggak salah. Nah, ini ternyata masih ada gejolak atau volatilitas di pasar di Amerika. Bagaimana dampaknya di Indonesia? Coba kita tanyakan ke Ferry Latuhihin. Gimana, Fer? Ya, itu persis kan yang seperti di episode yang lalu kita bilang bahwa Juni ini market masih volatile dan itu ternyata benar ya. Nah sekarang Dow ini drop dari satu bulan ini drop dari level hampir 28.000, 27.700 ke 25.000 lebih dikit. Ini koreksi yang boleh dibilang cukup dalam. Tapi koreksi ini juga tidak terlepas dari overshooting yang terjadi di Wall Street ya. Itu Dow Jones hampir 28.000 dan Nasdaq di atas 10.000. Menurut saya juga, saya worry bahwa itu terjadi overshooting, artinya telah terlalu mendahului overvalue. Yeah. Dan sekarang ini koreksi yang terjadi sebetulnya di level 25.000 ini Dow Jones, menurut saya fair value ya, fair level. Jadi seharusnya market akan bereaksi positif pada minggu depan, atau kalau toh negatif terjadi shock lagi, itu tidak lama shock itu menurut saya diangkat lagi seperti yang terjadi bulan Maret lalu ya. Tapi poinnya adalah bahwa tekanan jual yang terjadi di Wall Street itu tidak terlepas dari masih nanjaknya new cases corona di Amerika ya, di Florida, di Texas, California, dan negara-negara yang ekonominya vital untuk ekonomi Amerika ya. Nah, indeks kita sebetulnya tuh udah hampir di coupling minggu lalu ya. Udah pengen sendiri ya. Bahkan ya udah dibuang asing net sell terus, tapi dia tetap bertahan di 4.900 lebih. Nah, di sini tidak terlepas dari perkembangan domestik ya. Artinya decoupling separuh ya, kuasa ya, atau semi decoupling dengan Wall Street yang terjadi karena memang sekarang case by case setiap negara ya. Jadi kayak Indonesia ini ya boleh dibilang termasuk pelonggaran PSBB itu kita lihat juga secara kasat mata ekonomi udah bergerak lagi. Dan mungkin juga benar ramalan BI, kalau toh tidak sampai di atas 2%, saya rasa sih mepet-mepet 2% aja pertumbuhan ekonomi kita tahun ini masih tetap ada ya, positif artinya ya, dibandingkan negara-negara lain yang mengalami kontraksi cukup dalam. Ya, jadi saya nggak terlalu khawatir sebetulnya dengan market kita, tapi kembali lagi khawatirnya adalah spillover yang terjadi dari Wall Street ke negara-negara lain. Artinya apa? Kalau Wall Street mengalami tekanan jual lagi, bisa juga indeks kita kena. Walaupun pada dasarnya ya ekonomi kita tidak seburuk ekonomi Amerika. I see. Karena sekarang mungkin udah sering disampaikan ya. Ini kan dampaknya terhadap perekonomian karena market ya masih belum pulih dan mungkin jobless juga masih tinggi. Artinya kan berarti kan daya beli masyarakat kan juga turun. Nah, apakah indeks itu juga di-couple juga terhadap hal yang seperti ini? Karena dengan adanya pengangguran, daya beli turun, berarti kan revenue dari perusahaan kan sebetulnya belum kembali ke titik semula gitu, Fer. Gimana, Fer? Sebetulnya udah terjadi decoupling gitu loh ya. Pada waktu Wall Street, Dow Jones bounce back dari 18.000 sampai ngacir terus ke hampir 28.000, itu sebetulnya udah terjadi decoupling antara real ekonomi atau Main Street disebutnya dengan Wall Street ya, dengan pasar modal. Kenapa bisa terjadi decoupling? Karena tidak terlepas dari pompa likuiditas The Fed yang sangat masif sekali ya. The Fed ini kan boleh dibilang quote-unquote nyetak uang terus ya. Jadi larinya kemana ya, ke pasar modal. Kagak salah kalau dibilang terjadi decoupling, memang terjadi decoupling gitu loh. Dan bahkan kalau di Wall Street karena pompa uangnya sangat luar biasa oleh The Fed, terjadilah overshooting yang saya bilang itu ya. Nah, kalau market kita sebetulnya sih menurut saya kebijakan fiskal pemerintah dan moneter BI yang loosening juga tidak terlalu overshooting. Karena apa? BI baru nurunin 25 basis point loh. Ya kan? Satu, ya kan? Dan yang kedua, jadi masih banyak
belum terjadi overshooting. Nah, dan yang kedua adalah fiskal defisit pemerintah juga nggak gede-gede banget gitu loh, cuma 6,34% atau something like that gitu loh ya. Beda dengan di Amerika yang belasan persen of the GDP ya. Jadi kalau ngomong ke sana sebetulnya market kita ini ya sejajar dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak terjadi overshooting. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau Wall Street ditekan terus dan terjadi tekanan yang luar biasa, pasti all over the world kena termasuk kita. Oke. IMF juga menyampaikan hal yang hal ini loh, Fer, yang agak kurang mengacu pada Wall Street menurut saya. Saat ini sebetulnya rapuh katanya. Jadi tapi beda-beda tiap market. Kalau dia mengacu itu kepada Wall Street dan itu benar, tapi kalau dia mengacu kepada Indonesia, saya juga tidak setuju karena kita nggak melakukan satu bailout yang fantastis dan indeks kita juga wajar-wajar aja di 4.900 gitu loh. Jadi kalau ukuran-ukuran fundamental saya sih nggak overshooting gitu loh. Tapi kembali lagi yang saya takutkan adalah externalities, yaitu tadi spill over dari Wall Street ke bursa-bursa yang lain di dunia gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat sejarah atau datanya Wall Street, dia sempat dari 29.000 turun sampai 19.000 ya, Fer ya. Terus dari 29.500 sampai ke 18.000. Begitu dia balik ke 28.000, itu yang terlalu cepat ya. Sementara kita dari 6.300 turun ke 3.900, kemudian naiknya ya berhentinya di level 5.000 lah gitu kira-kira ya. Kemarin di 49 lebih dikit, 4903, 49. Jadi enggak, kalau indeks kita masih yakin tidak overshooting. Ya, oke. Wah, ini berita bagus sebetulnya ya. Semoga ini jadi bermanfaat nih buat teman-teman tanam duit ya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Ada lagi, Fer, yang mungkin bisa kita share, Fer? Ya, yang satu saya bisa share, seandainya indeks kita mendapatkan tekanan yang bukan dari intrinsic value-nya, tapi dari spill over Wall Street, saya rasa sih buy. Kita buy ya? Itu aja gitu. Oke, kalau gitu, Fer. Oh ya, satu lagi, pasar obligasi gimana, Fer ya? Pasar obligasi kita stabil, kita lihat aja. Nah, makanya di sini aneh gitu loh, sebab kalau ada apa-apa biasanya pasar currency sama pasar obligasi duluan yang kena. Iya. Ini enggak ada, aman gitu loh, walaupun asing net sell di saham, mungkin mereka pindah ke obligasi kan bisa. Iya. Jadi ini sebetulnya buat teman-teman yang lagi mau cari alternatif investasi untuk fixed income ya, kita saat yang tepat juga untuk beli ORI 017 ya, obligasi retail yang diterbitkan oleh negara, karena kuponnya sebetulnya tinggi ya, 6,4%. Sementara kemarin bunga BI juga baru turun dari 4,25 dari 4,5 ke 4,25. Dan ini tingkat bunga yang rendah masih akan berlangsung lama. Mungkin tingkat bunga rupiah masih ada kemungkinan turun juga ya, Fer ya? Ya, kalau ngelihat trennya, ya kan kita ngelihat ini hari harus ngelihat tren. Apakah ketinggian atau kerendahan? Kalau ngelihat trennya bakal going down and down, the Fed bakal lama zero interest rate. Jadi BI beruang untuk menurunkan suku bunga. Kalau rupiah stabil, dan rupiah saya yakin juga bakal stabil. Ya kan, walaupun jittery jangka pendek. Ya nggak dapat lagi bunga setinggi itu menurut saya. Betul. Jadi buat teman-teman yang biasa taruh di deposito di rollover dari waktu ke waktu, tahunya udah lebih dari 3 tahun. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan. Sebagian dari deposito di bank bisa dipindahkan ke ORI 017. Menarik juga sih sebetulnya kita berinvestasi di ORI. Oke, Fer, kita mungkin sudah di sini, Fer ya. Oke, teman-teman semua, demikian ulasan dari Ferry Latuhihin yang saya temani pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore.